Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, di mata kuliah Hukum Laut Udara dan Luar Angkasa atau biasa yang disebut dengan Hukum Laura, yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Ogena Hafiz Juanda, SH, LMM, CLA, CPRB, CMLC, CMI, CMLC, yang saya hormati selaku dosen dan Bapak yang memberikan pengajaran yang begitu penting di mata kuliah ini. Saya akan mempresentasikan dengan judul Kedudukan Konfederasi Chicago tahun 1944 sebagai sumber Perjanjian Hukum Udara Indonesia. Sebelum itu, izinkan saya selaku pemateri dan mahasiswa di mata kuliah Bapak, izin memperkenalkan diri, yaitu nama saya Muhammad Ikrar Malaswadi dengan NPM 21330516002. Dalam hal ini, saya memberikan latar belakang tentang hukum udara. Hukum udara di sini termasuk ke dalam hukum laut, udara, dan luar angkasa yang kita pelajari. Pada perkuliahan sebelumnya kita sudah mengerti tentang apa definisi tentang hukum, tentang laut, tentang udara, dan luar angkasa. Saya tidak menjelaskan itu secara panjang lebar karena saya ingin memasuk ke dalam materi yang akan saya bawakan. Alangkah lebih baiknya kita menyimak apa yang akan saya sampaikan. Yang di latar belakang ini, hukum udara merupakan hukum yang berlaku di ruang udara, yaitu wilayah yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Secara istilah hukum, udara disebut aviation law yang memiliki tentang penerbangan atau angkutan udara. Hukum udara memiliki sumber dalam pengaturan yang tertuang dalam Konvensi Chicago 1944 yang dimana hal ini dijadikan rujukan bagi suatu negara yang bergabung dalam Konvensi Chicago 1944 untuk menaati serta menjadikan sumber dalam perjanjian penerbangan. Dapat dikatakan Chicago ini sendiri merupakan sumber hukum bagi setiap negara yang mengikatkan dirinya di dalam konvensi tersebut. Untuk selanjutnya, sumber hukum. Sumber hukum pada hakikatnya yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya. Sumber hukum material yaitu tempat dari mana hukum itu diambil. Sedangkan sumber hukum formil, tempat di mana hukum memiliki kekuatan. Dapat dikatakan kedua hal ini memiliki keterikatan dan dapat dianalogikan seperti mata uang yang kedua sisinya saling mengikat dan tidak dipisahkan antara hal apapun dan sebab apapun. Untuk selanjutnya, di slide berikutnya perjanjian. Perjanjian adalah ikatan antar subjek hukum yang terdiri dari dua subjek atau lebih. Ketika subjek hukum dalam hal ini negara yang mengikatkan dirinya kepada negara lain, dapat dikatakan mereka harus menaati apa yang disepakati oleh kedua belah negara tersebut. Ketika suatu negara memperjanjikan sesuatu, mereka tidak bisa memperjanjikannya sendiri di dalam negaranya, kecuali dengan rakyat dan negara lain. Dan dapat dikatakan di dalam hukum internasional yang pernah kita pelajari, negara merupakan subjek hukum di dalam hukum internasional. Selanjutnya, bahwa suatu perjanjian merupakan perjanjian internasional dibuat oleh subjek hukum internasional dalam bentuk tertulis serta dalam perbuatannya tunduk pada ketentuan hukum internasional. Jika kalian bertanya tentang apa itu ketentuan hukum internasional, ketentuan internasional itu sendiri merupakan suatu bentuk yang ditaati oleh suatu negara yang mengikatkan dirinya kepada suatu perjanjian dan mereka tunduk terhadap perjanjian tersebut. Selanjutnya terdapat
dua asas di dalam perjanjian, baik itu perjanjian internasional atau perjanjian yang dilakukan di kehidupan sehari-hari kita. Apa itu asasnya? Yang pertama, fakta sunt servanda. Apa sih yang dimaksud dengan fakta sunt servanda? Asas ini merupakan asas yang dimana ketika seseorang atau subjek hukum membuat satu perjanjian, maka perjanjian itu layaknya undang-undang. Dapat dikatakan, fakta sunt servanda ini merupakan asas yang menjadi dasar utama di dalam suatu perjanjian. Kita bisa menyampingkan undang-undang, akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang tersebut yang kita kesampingkan. Dan perjanjian ini memiliki kedudukan yang sama di dalam atau di dalam tatanan hukum serta memiliki kedudukan sama seperti undang-undang seperti asas ini yang telah dijelaskan. Untuk selanjutnya ada itikat baik. Itikat baik di sini merupakan suatu komitmen dari suatu negara untuk menjalankan perjanjiannya tersebut. Dapat dikatakan itikat baik ini merupakan fondasi kedua setelah fakta asas sunt servanda. Oleh karena itu, suatu perjanjian harus dijalankan dengan itikat baik. Itikat baik diukur dari perbuatan yang dilakukan. Untuk selanjutnya, Konvensi Chicago 1944 adalah bentuk aturan yang mengatur mengenai pengaturan pesawat terbang, termasuk di dalamnya pengakuan mengenai kedaulatan dan ketentuan kedaulatan udara. Di sini Franklin Delano Roosevelt merupakan presiden Amerika yang mengajukan suatu konsep tentang pembentukan Konvensi Chicago. Tujuan Presiden Roosevelt mengajak negara-negara dalam Konvensi Chicago 1944 untuk menyusun ketentuan-ketentuan bersama yang baru mengenai lalu lintas udara sipil internasional dengan mengganti perjanjian yang telah ada sebelumnya, yaitu Perjanjian Perancis. Pembaruan hukum dilakukan oleh Presiden Roosevelt selaku yang mencetuskan dan mengajak negara-negara untuk membuat perjanjian internasional yang disebut Konvensi Chicago 1944. Di sini ditegaskan mengganti perjanjian yang telah ada sebelumnya. Karena di dalam suatu kalimat hukum, hukum itu bertatih-tatih mengikuti perkembangan zaman dan manusia. Oleh karena itu, pembaharuan hukum harus dilaksanakan karena hukum itu sendiri bersifat dinamis dan dia akan terus mengikuti perkembangan manusia. Untuk selanjutnya, pelaksanaan Konvensi Chicago di Indonesia. Bagaimana pelaksanaannya? Di sini dijelaskan. Hukum udara internasional menganut pengaturan hukum berdasarkan konvensi-konvensi mengenai hukum udara internasional. Salah satunya ialah Convention Relation on International Civil Association Signed at Chicago Convention atau biasa disebut dengan Konvensi Chicago 1944. Indonesia sebagai salah satu negara pihak dari ICAO juga tunduk terhadap Konvensi Chicago 1944, yakni Konvensi Internasional terkait penerbangan sipil. Hal inilah yang menjadikan pelaksanaan dan sangat berpengaruh bahwasannya Konvensi Chicago di tatanan hukum Indonesia, terutama penerbangan. Untuk selanjutnya, contoh pelaksanaan Konvensi Chicago di Indonesia. Penerbangan pesawat udara tanpa awak atau disingkat IUV, dasar penerbangan ini berporos pada Konvensi Chicago 1944 yang kita sebut hal ini merupakan drone yang kita kenal di dalam kehidupan sehari-hari. Pesawat tanpa awak ini diatur di dalam Konvensi Chicago itu sendiri. Pengaturan antara lain di dalam Konvensi Chicago ialah ketinggian, kawasan keselamatan penerbangan, dan perizinan. Untuk selanjutnya, kesimpulannya dalam presentasi kali ini,
Konvensi Chicago 1944 pada dasarnya ingin mengatur dasar-dasar hukum pengaturan penerbangan sivil internasional yang dapat saling menukarkan hak-hak penerbangan. Five Freedom of the Air secara multilateral serta menjamin keamanan, keselamatan, kecepatan, kelancaran, dan ketertiban pengangkutan internasional. Konvensi Chicago 1944 menjadi sumber hukum dalam perjanjian yang ada di Indonesia dan perjanjian internasional. Hal ini merupakan sumber hukum, baik itu hukum formil yang memiliki kedudukan tersendiri. Perjanjian yang dimaksud ialah perjanjian internasional atau perjanjian antar negara. Indonesia tunduk dalam konvensi tersebut karena terdapat asas fakta sunt servanda. Ketika perjanjian itu telah dibuat, maka perjanjian itu mengikat layaknya undang-undang. Hal ini telah saya jelaskan sebelumnya. Mungkin pemaparan serta presentasi di mata kuliah hukum laut dan udara cukup sampai di sini. Ada sebuah kalimat, ilmu bukan hanya disampaikan oleh orang-orang yang mengerti, akan tetapi ilmu disampaikan oleh semua orang-orang yang memahami tentang apa yang disampaikan orang tersebut. Jangan lihat siapa yang berbicara, tapi lihat apa yang dibicarakan. Mungkin itu saja penutup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.